Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisa laporan keuangan syariah non-bank dengan sub pembahasan analisis aliran kas yang disusun oleh Wiwit Fitriani dengan NIM 175231089 dan Fitriani Jannah dengan NIM 175231143. Langsung saja kita menuju pada pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai hubungan aliran kas dengan siklus kehidupan produk. Pengertian aliran kas. Kas adalah harta tunggal yang segera dapat dikonversi menjadi jenis harta lain. KESO 2002. Kas dan setara kas menurut PSAK nomor 2, kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand dan rekening giro. Siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk adalah kajian dalam ilmu manajemen strategik yang membahas tentang perkembangan atau karakteristik hidup perusahaan. Setiap perusahaan akan mengalami 5 tahap siklus kehidupan, yaitu tahap pendirian, ekspansi, pertumbuhan tinggi, kedewasaan, dan penurunan. Arifin 2009. Hubungan aliran kas dengan siklus kehidupan produk. Hubungan aliran kas dengan siklus kehidupan produk dapat dilihat menggunakan 3 tahap, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Aliran kas dan siklus kehidupan produk. Berikut merupakan grafik hubungan antara aliran kas dengan siklus kehidupan produk yang terdapat 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu perkenalan. Pada tahap ini, kas masuk diperoleh dari pendanaan luar, dari utang, penjualan saham baru, penyertaan oleh pemegang saham lama, atau dari pemilik perusahaan. Tahap yang kedua, pertumbuhan. Pada tahap ini, aliran kas masuk mulai meningkat, tetapi investasi masih diperlukan terutama untuk investasi pada piutang dan persediaan, sebagai antisipasi penjualan produk yang lebih meningkat pada masa-masa mendatang. Tahap yang ketiga, kedewasaan. Pada tahap ini, aliran kas masuk bisa dihasilkan dari hasil operasi atau penjualan, dan dana eksternal sudah tidak diperlukan lagi. Tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan. Pada tahap ini, kas yang dihasilkan dari operasi dan investasi akan mengalami penurunan, sementara aliran kas keluar dipakai untuk pelunasi hutang. Pembahasan yang kedua mengenai perhitungan aliran kas yang terdapat 3 perhitungan. Yang pertama, aktiva sama dengan utang ditambah modal saham. Kedua, tambahan aktiva sama dengan tambahan utang ditambah tambahan modal saham. Yang ketiga, tambahan aktiva kas ditambah tambahan aktiva non kas utang sama dengan tambahan ditambah tambahan modal saham. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pengelompokan perubahan dalam neraca. Pada perubahan dalam neraca terdapat 18 komponen. Yang pertama, piutang dagang. Kedua, persediaan. Ketiga, aktiva lancar. Keempat, investasi pada surat-surat berharga, bangunan, pabrik, dan peralatan. Kelima, harga perolehan aset. Keenam, akumulasi depresiasi. Ketujuh, aset lainnya. Kedelapan, untuk utang dagang. Kesembilan, utang wesel. 10, bagian utang lancar dari utang jangka panjang. 11, untuk utang lancar lainnya. Ke-12, utang jangka panjang. 13, utang pajak. 14, utang non lancar lainnya. 15, saham biasa dan aigo saham. 16, laba yang ditahan. Ada 2, yaitu laba bersih dan dividen. 17, pembelian saham kembali atau treasury stock. Dan yang terakhir 18, kas. Dan pembahasan yang keempat, pembahasan yang terakhir mengenai contoh penyusunan laporan arus kas.
Berikut merupakan contoh laporan arus kas. Sekian pembahasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam pembahasan yang saya jelaskan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.